Meaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter dan AS Roma akan bertemu di Giuseppe Meazza pada pekan ke-34 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Minggu 27 April 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Kekalahan 0-3 di leg kedua semifinal Coppa Italia menjadi penanda akhir dari satu perjalanan. Simone Inzaghi dan pasukannya kini harus segera mengalihkan fokus ke dua medan tempur terakhir, yakni Serie A dan Liga Champions. Namun tugas itu juga tidak mudah. Di Serie A mereka ditempel ketat oleh Napoli, sementara di Eropa lawan sekelas Barcelona menanti di semifinal. Kini dengan waktu dan energi yang terbatas, setiap laga menjadi pertarungan hidup mati. Stadio Giuseppe Meazza akan kembali menjadi panggung penting bagi Inter. Kali ini, Roma datang membawa ambisi besar dan asa Eropa yang belum padam. Inter sendiri tengah mengalami tren negatif tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Namun mereka tetap menyimpan asa lewat rekor kandang yang luar biasa. Dalam 13 laga kandang terakhir di Serie A, Inter tak terkalahkan dengan 10 kemenangan dan 3 hasil imbang. Bahkan 6 tim terakhir yang datang ke Meazza selalu pulang dengan tangan hampa. Namun Roma bukan tim yang mudah ditundukkan. Claudio Ranieri datang dengan tim yang punya rekor tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir Serie A. Kemenangan tipis atas Verona di pekan sebelumnya menjadi bukti kekuatan mental giallorossi. Dalam 8 laga tandang terakhir, mereka juga tak tersentuh kekalahan. Kekalahan tandang terakhir mereka terjadi pada pertengahan Desember melawan Como. Sejak itu, 5 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi bekal mereka menghadapi tantangan di kota Milan. Inter menghadapi musim yang sangat melelahkan dengan total 36 cedera yang dialami pemainnya, menurut laporan FC Inter 1908. Dengan lebih dari 50 pertandingan telah dimainkan musim ini, jadwal padat membuat cedera sulit dihindari. Beberapa pemain kunci seperti Marcus Thuram absen akibat kelelahan otot, sementara Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski mengalami cedera otot paha dan betis yang membuat mereka absen lebih lama. Cedera juga menimpa lini belakang dan tengah, termasuk Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, serta Kapten Lautaro Martinez dan hampir semua gelandang Inter. Di tengah krisis cedera ini, Alessandro Bastoni menjadi satu-satunya pemain yang belum pernah cedera sepanjang musim. Hanya absen 3 kali karena rotasi dan skorsing. Bastoni telah bermain dalam 48 pertandingan di semua kompetisi, mencatat 1 gol dan 5 assist, dan dianggap salah satu bek tengah termahal dunia oleh Transfermarkt. Legenda AC Milan Arrigo Sacchi menanggapi kritik terhadap Simone Inzaghi dengan menilai dunia sepak bola seringkali tak bisa difahami. Setelah Inter kalah dari Bologna dan Milan serta tersingkir di semifinal Coppa Italia, posisi puncak Serie A mereka kini disamai Napoli. Sacchi mengungkapkan keprihatinannya atas reaksi negatif yang diterima Inzaghi, menegaskan bahwa pelatih tersebut adalah sosok hebat yang telah berkembang melalui kerja keras dan studi.
Sacchi menyoroti inkonsistensi penilaian publik, di mana Inzaghi dipuji setelah kemenangan melawan Bayern Munich, namun langsung dicap buruk hanya karena 2 kekalahan. Ia juga membela keputusan rotasi skuad Inzaghi, mengingat ketergantungan pada pemain inti dan kualitas pemain cadangan yang berbeda. Menurut Sacchi, rotasi adalah resiko yang tidak terhindarkan dalam jadwal padat Inter musim ini. Ia menilai Inzaghi telah memberikan Inter identitas taktis yang jelas dan permainan mengesankan, serta berkontribusi pada perkembangan sepak bola Italia lewat performa di Liga Champions. Sacchi berharap dukungan tetap diberikan agar pelatih tetap fokus dan percaya diri menghadapi tantangan. Bologna dan Inter sedang memantau striker muda Parma Matteo Pellegrino, menurut laporan Nicola Schira. Pellegrino yang berasal dari Akademi Vélez Sarsfield kini bermain untuk Parma dan menunjukkan potensi besar. Vélez masih memegang 50% hak atas hasil penjualan Pellegrino yang dapat memengaruhi negosiasi transfer di masa depan. Kedua klub terus mengawasi perkembangan pemain tersebut sebagai bagian dari persiapan memperkuat lini depan mereka menjelang musim baru. Sementara itu, Inter juga membidik gelandang Bologna Lewis Ferguson yang baru pulih dari cedera ligamen lutut dan kontraknya diperpanjang hingga 2028. Ferguson yang dibeli dari Aberdeen dengan harga sekitar 2 juta euro kini memiliki nilai pasar meningkat berkat performanya di Serie A dan kompetisi lain. Ferguson dinilai sebagai gelandang lengkap yang ideal menggantikan Henrikh Mkhitaryan di Inter. Inter telah menetapkan 3 prioritas utama dalam bursa transfer musim panas 2025, yaitu mendatangkan penyerang tengah, wingback kanan, dan bek tengah. Meskipun baru tersingkir dari Coppa Italia, Nerazzurri masih berpeluang meraih gelar Serie A dan Liga Champions. Sehingga manajemen dan Presiden BP Marotta sudah merancang strategi untuk memperkuat skuad. Jika Mehdi Taremi meninggalkan klub, Inter berencana mencari 2 penyerang tengah. Taremi yang direkrut gratis dari Porto musim lalu hanya mencetak 3 gol dalam 37 pertandingan. Meski kontraknya hingga 2027 dan belum berniat pergi, Inter terbuka menerima tawaran dan siap mencari penggantinya bila ada peluang. Untuk posisi wingback kanan, Luis Henrique dari Olympique Marseille menjadi target utama. Pemain asal Brasil ini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter, namun negosiasi dengan Marseille masih berlangsung karena perbedaan harga. Inter enggan membayar 30 juta euro yang diminta klub Prancis tersebut. Satu bek tengah juga dibutuhkan untuk mengisi peran bek tengah dalam formasi 3 bek sebagai pengganti jangka panjang Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Inter fokus pada posisi-posisi tersebut demi memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim depan.